Om Swastiastu. Om Awikanamastu Namo Siddhaya. Om Aditya Param Jyotir Tuhan yang Maha Kuasa, dengan serada bakti yang tulus serta rasa angayu bahagia yang mendalam, kami menundukkan kepala memuja kebesaran yang widi. Karena atas asungkerta warnagraha yang widi, pada hari ini kami, keluarga besar SMK PGRI 2 Gianyar, dapat melaksanakan rangkaian kegiatan MPLS online sesuai rencana dan harapan kami. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Bijaksana, anugerahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin serta sinar kebijaksanaan yang widi, sehingga kami dapat melaksanakan rangkaian kegiatan MPLS online ini dengan penuh keberkahan dan manfaatnya dapat kami rasakan, terutama bagi peserta didik baru yang akan memulai pembelajaran di SMK PGRI 2 Gianyar. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami menyadari sepenuhnya sebagai makhluk ciptaan yang widi, kami tiadalah sempurna. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang mendalam, kami memohon, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan dan kelalaian kami, tuntunlah kami ke jalan yang baik dan benar, kuatkanlah persatuan dan kesatuan kami. Semoga Yang Widi senantiasa mengabulkan doa, permohonan, dan harapan kami. Om Kesama Swamam Jagat Nata Sarwa Klesa Winasanam Sarwa Karya Pratistanam Nama Sarwa Nugrahakam. Om Sriyam Bhawantu Sukham Bhawantu Purnam Bhawantu Kesama Sampurna Ya Namah Swaha. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di hari kedua MPLS Online tahun pelajaran 2020-2021 di SMK PGRI 2 Gianyar. Sebelum kita berbincang-bincang dengan beberapa alumni SMK PGRI 2 Gianyar, kita saksikan pengarahan dari Bapak Kepala SMK PGRI 2 Gianyar. Kepada Bapak Kepala SMK PGRI 2 Gianyar, kami persilahkan. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Selasa tanggal 14 Juli
2020. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Inyoman Budiana SPD, selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Gianyar, menggantikan beliau Bapak DRS Inyoman Mustika Suyasa yang telah membangun SMK PGRI 2 Gianyar sejak berdiri tahun 2009. Kebijakan pergantian ini diambil oleh YPLP PGRI Provinsi Bali sesuai permohonan beliau. Karena usia beliau sudah di atas 70 tahun. Di lain pihak, pertimbangan juga supaya profil sekolah di Dapodik berangsur-angsur menjadi sinkron dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam standar pendidikan, utamanya standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Namun sesuai dengan surat tugas dari YPLP PGRI Kabupaten Gianyar nomor 671 garing YPLP PGRI garing GR garing 2020. Beliau masih tetap berada di tengah-tengah kita, keluarga besar SMK PGRI 2 Gianyar, yang telah dilakoninya sejak kurang lebih 11 tahun. Untuk itu, kami mohon seluruh warga SMK PGRI 2 Gianyar, guru, pegawai, siswa, orang tua siswa, beserta masyarakat, mohon doa restu dan dukungannya. Untuk saya gunakan dalam melanjutkan perjuangan beliau di dalam memimpin secara kedinasan di SMK PGRI 2 Gianyar yang kita cinta ini. Untuk selanjutnya, kepada siswa baru kelas 10 tahun ajaran 2020-2021 ini yang sudah siap di depan HP untuk mengikuti kegiatan MPLS di SMK PGRI 2 Gianyar, atau yang lebih populer lagi di kalangan milenial atau di kalangan anak muda yang disebut dengan Baskara. Selamat bergabung anak-anak kelas 10. Terima kasih sudah mempercayai pendidikan lanjut kalian kepada kami menuju lulusan yang berkarakter, kompetitif, cerdas, dan unggul dalam bidangnya. Sayang sekali anak-anak, angkatan tahun ini kalian tidak bisa melaksanakan kegiatan MPLS secara tatap muka yang seharusnya kalian dapat berkenalan langsung dengan semua dewan guru, pegawai, serta para senior kalian yang biasa dilaksanakan penuh canda tawa yang kondusif dan bermakna seperti kegiatan MPLS tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan himbauan serta instruksi dari pemerintah berkaitan dengan adanya wabah COVID-19 yang berjangkitan di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Bali pada khususnya. Mari bersama-sama kita doakan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka secara normal bisa kita laksanakan. Daerah kita di Bali sampai saat ini masih berada di daerah zona kuning. Oleh karenanya, belum boleh kegiatan-kegiatan dilaksanakan secara normal seperti kehidupan sebelum adanya wabah COVID-19 ini. Namun demikian, SMK PGRI 2 Gianyar sudah mengambil langkah-langkah strategis membantu orang tua kalian agar kalian dapat mengikuti kegiatan MPLS secara online selama 3 hari yang dimulai hari Senin 13 Juli sampai dengan hari Rabu 15 Juli 2020. Bantuan yang sekolah berikan kepada kalian berupa pulsa sebesar Rp25.000 untuk mengikuti MPLS secara online
melalui link yang telah ditentukan oleh admin Panitia MPLS tahun 2020-2021. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya agar kalian mendapatkan informasi yang benar, mendapat manfaat yang baik untuk menempuh pendidikan perhotelan maupun tata boga selama 3 tahun. Ya, mengenai program pembelajaran yang akan ditempuh, ya, kita tetap taat aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sampai kapan pembelajaran daring ini dilaksanakan dan kapan kegiatan tatap muka akan dimulai. Mari kita taat pada panduan-panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saran Bapak selaku kepala sekolah kepada kalian semuanya adalah ikuti terus kegiatan MPLS dan pembelajaran daring sesuai dengan link yang sudah ditentukan, serta laksanakan protokol kesehatan secara ketat dalam pola kehidupan sehari-hari untuk mencegah penularan COVID-19. Mari lindungi diri sendiri, lindungi keluarga, lindungi teman-teman yang ada di tengah-tengah kita. Patuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara cuci tangan sesering mungkin dengan sabun atau deterjen serta air yang mengalir. Pakai masker, hindari kerumunan, hindari salaman, serta olahraga yang sesuai dengan kondisi yang ada, makan makanan bergizi, serta siapkan disinfektan serta sanitizer sesuai dengan petunjuk yang ada. Untuk anak-anak kelas 10 yang baru yang tetap ada di rumah, itulah yang dapat Bapak sampaikan pada acara ini. Semoga bermanfaat. Ya, selamat bergabung dengan SMK PGRI 2 Gianyar. Pendidikan kejuruan yang biayanya relatif murah, namun layanan yang baik Anda akan dapatkan untuk kesuksesan di masa depan. Sekian ya sambutan dari Bapak. Bapak akhiri dengan Om Santi 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 Om. Ya, kali ini sudah hadir bersama kita Ibu dan Bapak guru dari guru pengajar di SMK PGRI 2 Gianyar. Nah, kita agar lebih mengenal guru-guru di sini, guru-guru pengajar di sini, kita akan meminta untuk seluruh guru memperkenalkan dirinya masing-masing, mulai dari nama, asal, dan pengalaman kerja selama di sini, mengempu mata pelajaran apa di sini, agar para peserta didik yang baru mengetahui dan mengenal bagaimana wajah cantik dan ganteng ibu bapak gurunya ya. Kita mulai dari Ibu, ya silakan perkenalkan nama dan bagaimana profil Ibu. Baik, nama saya Nega Suartini. Saya menempuh mata pelajaran tata boga. Saya berasal dari Kabupaten. Ya, jadi Ibu di sini mengempu mata pelajaran tata boga, berarti mengenai masak-memasak Ibu ya. Iya. Terima kasih Ibu. Selamat nanti bertemu dengan para peserta didik yang baru. Nah, selanjutnya silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat bergabung di SMK PGRI 2 Gianyar untuk peserta didik baru. Perkenalkan, nama Ibu Niputurani Kusir, bisa dipanggil Bu Rani. Ibu dari Singapadu, Sukawati. Nah, di sini Ibu mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Berarti Ibu mengajar produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti akan bertemu dengan para peserta didik baru. Ibu mengajar di kelas berapa Ibu? Nah, Ibu mengajar di kelas 12. Berarti nanti setelah mereka kelas 12 mungkin akan bertemu dengan Ibu, dan tentunya setiap hari juga bakal ketemu ya kalau kita sudah bertemu dan melakukan proses pelajaran sekolah. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya Ibu Eka silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK PGRI 2 Gianyar untuk peserta didik baru. Nah, di sini perkenalkan nama Ibu Eka Aryani
bisa dipanggil Bu Eka. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran matematika, khususnya di kelas 11 dan 12. Nah, di sini juga Ibu sekaligus membina ekstra tari ya. Ya, sekian, terima kasih. Ya, berarti Ibu mengajar matematika dan Ibu juga menjadi pembimbing di ekstra tari. Nanti kita akan berbincang sedikit tentang ekstra yang ada. Ya, selanjutnya itu. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat bergabung di SMK PGRI 2 Gianyar. Semoga hari-hari kalian nanti di sini sangat menyenangkan. Nama Ibu Niluh Wayan Haryani. Ibu di sini mengajar atau mengampu mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Ibu nanti mengajar di kelas 10, 11 dan 12. Asal Ibu dari Bangli Kota. Asal Ibu sih dari Kintamani, tapi Ibu menikah di Bangli. Masih. Berarti nanti juga Ibu akan bertemu langsung dengan para peserta didik yang baru Ibu ya di pelajaran PKN di kelas 10. Ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya silakan Bapak. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta didik baru dan selamat bergabung di Keluarga Besar SMK PGRI 2 Gianyar. Dan nama saya Sidetah Duwayana dari Gunawijaya. Saya di sini mengajar mata pelajaran agama Hindu dan budi pekerti. Berarti Bapak mengajar agama Hindu dan budi pekerti khususnya di kelas berapa Bapak? Kelas 10 dan kelas 11. Di kelas 10 dan kelas 11. Berarti nanti akan bertemu langsung dengan anak-anak peserta didik baru ya di sekolah. Ya. Ya, terima kasih Bapak untuk selanjutnya. Selamat siang anak-anak kami. Saya perkenalkan dengan saya Ibu Novi Marinovi Indrawati. Saya mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11. Terima kasih. Sebelumnya saya asalnya dari Keramat Gianyar. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Berarti ada 2 guru PKK di sini ya, di kelas 12 dan di kelas 11. Nah, di sekolah juga ada ekstrakurikuler Ibu ya. Ada ekstrakurikuler dan tentunya bukan hanya 1 atau 2, tapi ada beberapa ekstrakurikuler. Nah, kita akan bertanya sedikit dengan guru yang salah satunya membimbing ekstrakurikuler yaitu ekstra tari Ibu ya. Nah, Ibu bisa sampaikan apa saja ekstra yang ada di sekolah dan khususnya Ibu ekstra tari dan bagaimana kegiatan ekstra tari itu sebelum adanya pandemi dan nanti setelah pandemi dan saat ada pandemi seperti ini bagaimana kegiatan ekstrakurikuler itu berlangsung. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini saya selaku pembina ekstra tari dan juga ada beberapa ekstra, di antaranya ada ekstra English, ada ekstra broadcasting, ada poli dan wajib ya ada pramukanya yang wajib. Nah, di sini dalam kegiatan ekstra, selama kegiatan ekstra untuk ekstrakurikulernya berjalan sebelum pandemi ini ya. Sebelum pandemi berjalan seperti biasa ya. Kita latihan seminggu sekali dan kita pentasnya juga di sekitaran Kabetan ya, di sini ya, sekitaran sekolah. Kita sasarannya mau sekitaran sekolah. Karena apa? Sekaligus juga untuk promosi sekolah ya. Kita sudah melakukan kegiatan untuk kegiatan apa namanya, kegiatan pentas sudah di beberapa pura yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kita ikut berpartisipasi kegiatan ekstranya, berpartisipasi di lingkungan sekolah juga ya. Iya benar. Dan di sini kita ngatur dengan ya ibu-ibunya. Nah, di sini untuk adik-adik peserta didik baru yang ingin bergabung di ekstra tari, silahkan bergabung dan nantinya ibu dalam situasi seperti ini ya, yang bisa ibu lakukan palingan untuk membuat video dulu di rumah. Video tari pribadi. Setelah itu ibu bagikan, kalian pelajari. Setelah itu kalian buat video sendiri, dikirim lagi ke ibu. Itu yang ibu pakai nilai ekstrakurikulernya. Jadi ekstranya itu bukan hanya latihan saja di sekolah Ibu ya, tapi kita juga melakukan pentas seni
dan berpartisipasi dengan di lingkungan sekolah, di lingkungan KPTA seperti itu. Ya, tidak hanya latihan-latihan saja. Ya, benar. Dan di sini juga fasilitasnya sudah ada ya, pakaiannya sudah ada beberapa pakaian. Ya lumayan lah, sekitar 7 pakaian sudah lengkap kita punya milik pribadi Sekolah pribadi. milik sekolah SMK PGRI 2 Gianyar ya. Ya, dan tentunya juga siswa-siswi yang ikut serta juga tidak dipungut biaya sedikit pun Bu ya, karena memang semuanya sudah ditanggung oleh sekolah. Jadi silakan bergabung dengan di ekstra kami, dan khususnya boleh ekstra tari ya. Iya, benar. Ya. Nah, untuk di akhir kata mungkin ada ibu atau bapak guru yang ingin menyampaikan apa saja pesan untuk siswa yang telah bergabung dengan kita di sekarang. Ya, baik, mungkin saya langsung ya. Nah, untuk peserta didik baru, selamat bergabung di keluarga besar SMK PGRI 2 Gianyar atau yang sering disebut Baskara. Nah, di sini adik-adik jangan khawatir dengan apa yang sudah adik-adik pilih, karena adik-adik itu memilih sekolah yang tepat menurut ibu ya, karena sudah fasilitas yang sudah memadai dan juga tenaga pengajarnya yang fresh dan muda-muda yang di sini dan tidak akan membosankan bagi adik-adik semua. Jadi untuk peserta didik baru tetap semangat dan tetap mengikuti sistem pembelajaran walaupun sekarang secara online gitu ya, itu tetap semangat. Baik, terima kasih. Nanti kita akan lebih bertemu lagi walaupun dengan online Bu Bapak ya, mulai dengan online ataupun nanti jika ini sudah mereda, jika wabahnya sudah mereda, kita akan juga bertemu secara langsung. Baik, terima kasih Bu Bapak. Selamat pagi kami ucapkan kepada peserta didik baru. Kembali lagi di acara kegiatan MPLS online tahun pelajaran 2020-2021 di SMK PGRI 2 Gianyar. Kali ini kami mengundang beberapa alumni untuk berbincang-bincang mengenai pengalaman dan bagaimana pembelajaran selama di SMK PGRI 2 Gianyar ini. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa. Berkat rahmat beliaulah kami di sini dapat berkumpul dengan keadaan sehat dan selamat. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Eka Aryani, dan selanjutnya saya akan memperkenalkan beberapa alumni. Perkenalkan, nama saya Karina Yanti, saya lulusan tahun 2020. Perkenalkan, saya Diana Rahayu, lulusan tahun 2019. Selamat pagi, kenalkan nama saya Carlos Mahendra, saya lulusan tahun 2014. Baik, perkenalkan nama saya Komanda Pramana, saya lulusan tahun 2017. Perkenalkan, nama saya Niputu Mukarasi, saya lulusan tahun 2019. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Pandai Kusira Putra, saya lulusan 2017. Baik, Encah, di sini apa kabar kalian semua? Baik. Dan apa saja sih kegiatan kalian selama COVID-19 ini? Mungkin dari Diana Rahayu? Selama pandemi corona ini kan banyak mengalami kesulitan di segi ekonomi. Jadi kalau alternatif yang paling tepat saat ini itu berjualan. Jadi biasanya saya bantu orang tua bantu jualan dan buat dagang dagangan itu buat makanan cemilan lainnya yang bisa diproduksi banyak. Wah, berbisnis ya ini Diana Rahayu. Mungkin yang lainnya, Rian? Menurut saya sih, selama 3 bulan setelah tempat kerja saya ditutup, saya berpikir untuk memulai hal baru seperti jasa teknis AC. Juga saya juga membantu reseller sebuah teknik. Ini juga buka usaha ya. Pandai? Untuk saya, tempat kerja saya untuk saat ini masih aman-aman ya, masih berjalan normal. Cuma sistem kerjanya yang dikurangi sedikit. Selain itu saya juga punya usaha sampingan juga sedikit untuk menambah penghasilan. Kalau boleh tahu apa sih usaha sampingannya itu? Usaha samping saya berjualan martabak mini. Wow, mungkin ada yang berminat nanti bisa langsung chat Itu yang Kak saya Pandai jual. ya. Nah, di sini ya yang berpakaian yang sangat rapi
rapi. Ayo, Agus Mahendra, silakan. Satu lagi, untuk kesibukannya sih nggak ada sebenarnya, karena saya punya hobi fotografi juga, buka freelance saja sih. Kadang-kadang juga foto portrait, kadang-kadang ada yang mau foto keluarga dari rumah. Nah itu aja sih, bukannya lain. Ada bisnis kecil-kecilan juga, bikin foto buat bingkai atau gimana itu. Nah, itu aja sih untuk penghasilan sejauh ini. Oh ya, ya di sini yang mau cetak foto silakan bisa hubungi kakaknya ya. Nah di sini yang baru lulus nih, yang si anak-anak, Dianti. Untuk kesibukannya saat ini sih, karena saya baru lulus di tahun ini, saya melanjutkan di suatu program pelatihan. Terus kesibukan saya setiap hari yaitu mengikuti kelas-kelas online tersebut dan mengerjain tugas-tugas yang ada. Oh, itu kegiatannya. Nah, lagi satu nih, Nita, lulusan 2019. Karena tahun ini jadi saya di rumah itu berbisnis. Untuk berbisnis sendiri di sini saya bisnis pakaian untuk para adik-adik cewek-cewek yang mau bisa menghubungi saya. Oh, langsung promosi nih, Nita. Ya baik, berarti sebagian besar di sini berwirausaha ya semuanya, sebagian besar dagang di sini. Dan yang masih kerja lagi satu aja nih Pandi. Nah, selanjutnya, nah di sini untuk sebelumnya ya, sebelumnya lulusan di sini kalian kuliah atau langsung bekerja sih? Mungkin dari Rian? Dan sih keduanya. Setelah saya lulus dari sini, saya pertama bekerja dulu di Media Bali, setelah itu pindah ke Canggu dan kembali ke Kuta. Dan pada saat itu juga, di tahun lalu saya juga memulai perkuliahan di Universitas di Buana ya di sini ya, keliling ya kerjanya. Untuk lulusan terbaru nih, dia apakah sudah bekerja atau melanjutkan di mana nih rencananya? Untuk saya melanjutkan ke dunia yang lebih tinggi karena nggak mungkin bekerja di saat ada pandemi ini, karena kebanyakan dari hotel-hotel maupun restoran juga sudah merumahkan tenaga kerjanya, dan jadi kesempatan untuk bekerja di dunia industri pariwisata itu sangat kecil di zaman sekarang. Tapi harapannya semoga cepatnya pandemi ini bisa berlalu. Ya semua orang masih berharap ya supaya pandemi ini cepat berakhir, supaya kembali seperti semula lagi, kembali seperti sedia kala. Nah di sini selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pande. Pande, dulu kuliah di mana Pande? Saya dulu habis sekolah di sini, saya belajar tadi di luar di Elizabeth International. Setelah itu saya kerjaan di sekolah lagi. Selanjutnya Agus Mahendra. Kalau saya sih sudah lama Bu ya, banyak. Dari tamat dari sini saya nggak pernah kuliah sama sekali. Pertama saya masuk ke tour guide di salah satu foundation yang ada di Ibu. Itu kira-kira selama setengah tahun, 9 bulan. Langsung saat itu saya masuk pindah jurusan. Karena menekuni hobi, sekarang saya berada di bidang fotografi dan di bidang fotografi. Tapi untuk fotografi sini nggak beda jauh dari yang ada apa itu namanya komunikasi perhotelan, karena mengedepankan servis kepada tamu. Juga dalam di tempat kerja saya terakhir ini kan di hotel itu juga apa namanya kepolisian. Nah kita itu diposisikan di bawah staff, jadi kayak guest associate, jadi mengutamakan pelayanan kepada tamu juga, bukan servis kepada tamu. Dan juga samping itu ya itulah fotografi jadi bidang saya sekarang ini. Gak lama sih, kayak sekitar sampai 6 tahun atau 5 tahunan. Baiklah, di sini tidak terlalu menyimpang sekali ya mengenai fotografi dengan pariwisata karena ada keterkaitannya ya. Nah di sini selanjutnya Diana Rahayu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini setelah tamat tahun 2019 itu saya berencana untuk melanjutkan sekolah, dan sekarang ini sudah bersekolah di Sekolah Tinggi Pariwisata Teknologi atau yang sekarang dikenal dengan Poltek Pari.
sebenarnya saya tuh senang banget bisa sekolah di SMK ini karena ilmu atau pengalaman yang saya dapatkan di sini itu saya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai daily worker, yaitu di Ocean Estate selama kontrak berbulan-bulan, dan itu sangat menguntungkan saya, di mana saya bisa bersekolah dengan uang saya sendiri dan tanpa selalu membebankan orang tua saya. Jadi untuk saat ini saya itu sebelum corona masih bersekolah dan masih melaksanakan daily worker. Karena pandemi corona ini saya juga masih tetap melaksanakan kegiatan wirausaha dulu. Jadi masih tetap melakukan kegiatan yang bersifat aktif. Terima kasih. Bagus sekali ya. Yang terakhir ya, untuk Mita. Saya setelah tamat dari sekolah ini, saya langsung melamar kerja di pelatihan masyarakat. Saya dilatih 3 bulan. Setelah itu saya langsung terjun ke kerja sebagai pengambilan praktek Sultan Bali, Ayodhya Bali, dan Senggol. Dan setelah awal tahun ini saya dipindahkan ke Maldives. Saya ditempatkan di hotel Adran Rotterdam. Karena tahun ini jadi saya Ya, baiklah. Nah, beberapa alumni sudah mengutarakan mengenai pekerjaan dan di mana setelah lulus di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya di sini, kenapa sih kalian memilih SMK PGRI 2 Gianyar sebagai sekolah pilihan kalian? Mulai dari Mita. yang pertama karena di Bali itu kan sektor utamanya itu adalah pariwisata. Jadi kenapa sih saya milih SMK PGRI 2 Gianyar bukan sekolah lain? Yang pertama karena guru yang mengajar itu sudah profesional, sudah kerja langsung. Jadi saya lebih dekat dengan sekolah ini, dan ketika saya bersekolah di sini pengajarnya itu bagus, baik, dan ditambah kekeluargaannya sangat kental. Ya, kekeluargaan ya di sini berarti intinya. Nah, lanjut untuk Trian. Awalnya sih saya bersekolah di sini itu karena coba-coba karena saya disangka dari keluarga pariwisata, saya memutuskan untuk menjalani di sekolah sini. Setelah saya jalani, mendapatkan berbagai macam pelatihan, berbagai macam praktek maupun teori dengan guru-guru yang profesional. Pada saat 1 tahun saya bersekolah di sini, pada saat saya mengisi libur 1 bulan atau berarti bulan ya, setelah naikkan kelas, saya menjalani training di Media Bali, berlanjut tahun depan juga menjalani training, dan akhirnya karena hal tersebut saya benar-benar siap mental. Setelah tamat saya dipanggil oleh pihak hotel untuk dari anak-anak seperti itu. Jadi menurut saya Trian di sini. Kalau misalnya Trian kan lulusan 2017. Nah, kalau misalnya sekarang Ibu suruh untuk mengutarakan bagaimana sih pembelajaran di sini, misalnya dalam bidang housekeeping, masih ingat? masih lah, Kalau di bidang FD product service? masih. Ya, berarti biarpun lulusan sudah 2017 masih ingat ya apa yang sudah diajarkan di sini. Selanjutnya lagi satu ya, Dian Yanti, kenapa memilih SMK PGRI 2 Gianyar sebagai pilihan sekolah? Baik, awal mula saya bersekolah di sini yaitu sejak saya lulus SMP, pas pengumuman kelulusan itu masih bingung mau sekolah di mana. Terus namanya juga udah mendukung, terus mau sekolah di mana. Habis itu saya belum ada daftar di sekolah manapun. Dan kemudian saya disarankan oleh orang tua saya untuk bersekolah di sini. Pertamanya saya masih bingung, sekolah di sini gak ya, apa di sana, masih bingung pas pertama-tama itu. Terus saya coba-coba tanya kepada alumni-alumni yang sekolah di sini yang dekat sama di rumah saya. Terus saya tanya sih, gimana sih sekolah SMK PGRI 2 Gianyar itu. Terus mereka menjawabnya juga dengan positif. Terus pas
Kemudian saya coba ke sekolah ini untuk mendaftar. Saya juga lihat-lihat fasilitasnya juga sudah sangat lengkap. Dan akhirnya saya memutuskan untuk bersekolah di SMK PGRI 2 Gianyar. Dan begitu saya bersekolah di sini, saya juga merasakan betapa bagusnya pelayanan di sini. Terus pembelajarannya juga sangat serius di fun, sehingga muridnya juga tidak cepat bosan dan diselingi ada beberapa games kayak gitu. Terima kasih. Baik ya, sedikit dari dia. Nah, di sini saya akan bertanya lagi mengenai apa saja yang sudah kalian terima mengenai pelayanan dari SMK PGRI 2 Gianyar selama kalian belajar di sini. Kepada Agus Mahendra, silakan. Terima kasih. Untuk yang saya diterima di sini ya, itu memang saya setuju dengan Mita. Itu rasa kekeluargaannya memang sangat dekat sini. Saya berterima kasih juga kepada guru-guru semua sini, karena dalam bidang pembelajaran juga kayak seperti yang tadi aku bilang, itu nggak membosankan. Semua di diajarkan oleh guru-guru yang sangat profesional di bidangnya masing-masing. Tadi guru yang kompeten, kita juga jadi lulusan yang kompeten, mempunyai skill, itu juga kalian juga. Jadi untuk SMK ini ya memang sangat layak untuk jadi pilihan utama bagi saya. Dulu saya pertama kali memilih sekolah itu karena ekonomi juga sangat kurang. Kebetulan juga dekat saya di sini kan. Kebetulan juga kemarin juga ikut lomba ke SMK-nya. Jadi saya tahu dengan kualitas guru-guru di sini. Karena itu juga saya memilih di sini, dan apa saja yang saya dapatkan di sini setelah saya aplikasikan di lingkungan kerja di luar, kayak di hotel atau di mana, itu sangat membantu sekali. Kayak lah kita bisa bersaing dengan orang-orang dengan tamatan D1 atau kampus atau perkuliahan juga, karena kita juga sudah kompeten di bidang masing-masing, karena ada di guru yang profesional juga dalam proses pembelajaran di sini dari segi ilmu, praktek, dan juga pendalaman tentang bagaimana kita melakukan peserta kita seperti itu. Ya, baik, terima kasih Agus Mahendra. Nah, di sini saya akan bertanya kepada beberapa alumni, pertanyaan khusus ya di sini ya. Nah, untuk yang pertama Diana Rahayu. Nah, selama di SMK PGRI 2 Gianyar, Diana Rahayu kan di sini bergelut di bidang organisasi dan khususnya sebagai ketua OSIS ya di sini. Nah, berikan pengalaman bagaimana selama organisasi ini berjalan. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya di sini tuh pernah menjabat sebagai ketua OSIS yang langsung ditunjuk oleh Wakasiswaan dan juga kepala sekolah. Di mana Wakasiswaan dan kepala sekolah itu saya langsung memberikan tanggung jawab kepada saya dan percaya bahwa saya bisa melaksanakan tugas saya dengan baik. Namun saya pernah berpikir apakah saya bisa menanggung semua tanggung jawab ini. Ternyata guru-guru di sini itu memang sangat kekeluargaan dan semua teman-teman juga sangat mendukung. Di mana setiap kegiatan pelaksanaan seperti MPLS maupun kegiatan lainnya yang diadakan di sekolah itu sangat didukung dan dibantu sekali. Tidak dibiarkan siswanya itu bekerja sendiri, maksudnya dipandu, didukung, dan juga segala kegiatan yang kita ingin lakukan pasti kita konsultasikan dan diberi izin apabila itu mungkin untuk dilakukan. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, keluarga Baskara ini menurut saya sebuah keluarga karena di mana di sini itu memang sangat ditekankan sekali rasa kekeluargaannya. Selain itu pelayanannya juga baik dari fisik dan non fisik juga sangat berkualitas menurut saya. Guru-gurunya itu selalu mendampingi siswanya di situ. Kalau di masalah fisik itu kalau kalian sekolah di sini, saya itu pernah sekolah saat saya sekolah di sini itu saya senang sekali karena waktu mendapatkan salah prestasi yang kalian dapatkan di sini itu sangat berguna sekali, karena siapa sih nggak senang dapat uang, dan berprestasi dapat uang. Pengalaman saya dulu itu waktu sekolah di sini, karena dapat juara itu kita bisa mendapatkan sumbangan bekal biaya prestasi. Misalkan waktu tamat kemarin jadi best graduate itu saya dapat uang 1 juta
terkejut juga kok tamat bisa dapat uang sebanyak itu, kan lumayan uangnya juga. Siapa sih yang nggak senang dapat uang? Pokoknya sekolah di sini tuh saya enakin juga, humble banget. Wah, senang banget ya di sini. Udah sekolahnya gurunya lama, dapat uang lagi ya. Nah, selanjutnya mungkin dari Dian Janti ya. Di sini saya akan bertanya khusus. Nah, Dian ini kan lulusan baru nih. Nah, selama 3 tingkat, selama 3 tahun, Dian ini mendapatkan juara umum 1 ya, selama 3 tingkat berturut-turut. Ya, apa sih yang didapat, fasilitas apa saja yang Dian dapatkan di sekolah ini selama 3 tahun berturut-turut ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada pihak SMK PGRI 2 Gianyar. Terus selama 3 tahun ini saya mendapatkan juara 3 tahun berturut-turut itu karena berkat semua guru-guru di sini dan juga berkat dari Tuhan. Saya sangat berterima kasih sekali karena dengan mendapatkan tersebut saya dapat membantu orang tua saya meringankan beban mereka, sehingga dari uang tersebut saya bisa membayar, dengan itu saya bisa dapat membayar SPP di sekolah, dan saya mendapatkannya selama 3 tahun berturut-turut, dan itu sangat-sangat membantu dan sangat membantu orang tua saya dan juga bagi saya. Terus pembelajarannya selama 3 tahun ini sangat-sangat seru karena kita mendapatkan fasilitas yang sangat lengkap di sini. Setiap tahun pasti ada fasilitas-fasilitas tambahan yang ada. Misalnya fasilitas di ruang hotel semakin tiap tahun semakin meningkat dan semakin bagus. Selain itu, fasilitas di ruang kitchen juga sangat-sangat bagus, sehingga para siswa juga dapat dengan mudah mempelajari apa yang diberikan oleh guru, dan pada saat prakteknya pun kita dapat dengan mudah menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada yang juga sangat berstandar hotel bintang 5 tersebut. Selain itu, dalam fasilitas ini juga di dalam pembelajaran kita juga menggunakan sistem yang bagus. Di samping dengan buku, kita juga dapat menggunakan dengan sistem-sistem yang lain seperti sistem online. Kadang-kala di setiap pertemuan di kelas, guru-guru juga memberikan tugas-tugas yang dapat meningkatkan kemampuan kita di bidang ilmu teknologi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Triani. Nah, saya dengar Triani jago taekwondo loh. Coba berikan sedikit pengalamannya mengenai taekwondonya mungkin, atau apa saja yang prestasi yang sudah diterima selama di SMK PGRI 2 Gianyar. Untuk taekwondo itu kan saya dari SMP itu sudah ikut tingkat nasional dan juga pindah sekolah. Dulu SMP saya di Nusa Dua, saya pindah ke sini. Saya mungkin karena kaki saya gatel ya, saya ingin menghidupkan kembali jiwa pertarung saya. Jadi saya ikut taekwondo pas itu di Sinokerto, di Dojang, saya lupa namanya, tapi itu di lokasi Sinokerto. Saya pun akhirnya dipercaya oleh sekolah untuk mewakili Porsenja tahun 2017 di SKP Sukawati yang saat ini menjadi Sukawati, dan saya pernah juara. Dan sebelum itu pun di kampus Monash, karena bantuan salah satu guru di sini, Pak Budi, ya, saya juga di Monash memperoleh juara 3 dan itu pertarungannya pun bukan sekolah-sekolah biasa, sekolah-sekolah luar biasa yang internasional, tapi saya bersyukur, terima kasih atas kepercayaan dari sekolah ini, atas pelajaran yang memang luar biasa. Ya, baik ya. Terima kasih Trian. Mungkin ada yang gatal-gatal kakinya bisa langsung belajar sama Trian ya di sini. Nah, sedikit bertanya lagi ya mengenai
khususnya untuk Agus Mahendra. Selama di dunia kerja kan di bidang fotografinya, apa ada sih step-step yang harus dikuasai dalam bidang fotografi, terus dalam pengambilan gambar mungkin ya begitulah. Terima kasih. Untuk di bidang saya sekarang ini untuk fotografi itu tidak sangat terlalu sih menurut saya, cuma 50% dari yang diharuskan. Selebihnya itu karena cara kita berkomunikasi dengan tamu, karena kebanyakan tamu kita itu tamu-tamu luar negeri, seperti tamu British, kita harus memang fluent bahasa Inggris, dan selebihnya itu bagaimana kita pelayan kita terhadap tamu juga, bagaimana cara kita melayani permintaan tamu, bagaimana seperti dia maunya foto kayak gini, foto kayak gitu kan, kita memang skill memang harus ada. Saya dulu memang suka fotografi, di bidang fotografi juga ada, kemarin juga ditawarkan gara-gara Pak Dewo yang ada di sini juga, teman-teman dia juga, saya dapat berangkat di Dubai 2 tahun untuk kerja di Burj Khalifa, itu selama 2 tahun di sana, dan sekarang ini saya lagi lebih menekuni juga di bidang fotografi juga. Sekarang saya berada di MT Columbus juga, di Martin College yang masih di London. Untuk skill sih nggak ada sih sebenarnya, cuma 50% aja. Tapi mulai dari sekarang tahun 2018 setelah saya dapat finish dari Dubai itu, saya mulai menekuni bidang fotografi dalam bidang dalam, dan sekarang juga saya pakai fotografi dalam bidang wedding, free wedding, newborn baby, dan segala macam juga saya alami sekarang. Tapi intinya juga sih dalam bidang apapun kita tetap guna. Tapi karena saya ada basicnya di sini bahasa Inggris dan skill juga dalam pelayanan tamu, jadi itu sangat mendukung bagi saya. Baik, terima kasih Agus Mahendra. Nah, selanjutnya pertanyaan dari saya, bagaimana sih perkembangan SMK PGRI 2 Gianyar untuk saat ini, untuk sekarang ya? Nah, yang pertama, Pak D, silakan. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini perkembangan SMK dari tahun ke tahun sangat luar biasa ya, sangat pesat sekali perkembangannya. Dari dulu saya pertama kali sekolah ke sini, dulunya belum ada laboratorium, belum ada tempat ruang prakteknya. Sekarang setelah 3 tahun kurang lebih saya lulus dari SMK ini, ternyata perkembangan sudah besar. Dari ada lab kitchennya, ada kamarnya, ada lab restorannya. Total yang paling membanggakan itu ada lab IT-nya sekarang ya, yang difasilitasi lengkap dengan kulasi dan PYP. Sangat membanggakan sekali. Jarang ada di 40 tahun saya masuk ke sini. Apa merasa menyesal ya? Iya. Menyesal ya. Nah, selanjutnya untuk Agus Mahendra, bagaimana perkembangannya? Terima kasih berikan. Waduh, kalau tanya fasilitas ya, dari awal kita di sini, saya di sini, itu perjuangan sekali bagi saya. Memang dari kita teman-teman juga seangkatan kita 3 tahun lalu, dari angkatan berapa itu, angkatan kedua, angkatan ketiga, dan saya terakhir angkatan keempat. Itu kita pindah-pindah sekolah itu banyak sekali. Ini pertama kali di renovasi tahun berapa itu saya lupa, itu saya kelas 1 kayaknya, itu kalau nggak salah kita pernah pindah di sekolah sini selama berapa semester itu nggak tahu juga. Kita pindah di sana dan sekolahnya siang selama menunggu proses renovasi di sini finish, belum juga finish. Kita juga pernah sempat di aktif gitu, SD apa itu namanya lupa. Kita pernah di sana juga beberapa 1 tahun. Itu dan sekarang memang pertama saya lihat nih ada hotel, ada kamarnya bertaraf internasional bintang 5, dan ada juga kitchennya di sini, ada ruangan restorannya juga di sini. Itu sangat membanggakan sekali ya. Kemarin memang kita perjuangan sekali dalam bidang fasilitas dulu dari segi praktek. Kita kalau housekeeping dulu di kelas itu praktek. Kita bawa meja dan bawa apa itu namanya bed yang dari di lab kita ambil, kita bawa ke ruang kelas. Itu semua bergotong-gotong royong itu bawa alat-alat semua. Dan untuk kitchennya juga waktu itu
kita praktek, kita kayaknya harus bawa kelompok sendiri ya, kayak masalah itu. Kayak alat-alat itu semua yang kita fasilitasi. Tapi dan untuk apa lagi ya? Untuk bidang restorannya juga kita perjuangan juga melengkapi alat-alatnya dari rumah. Tapi saya salut juga waktu angkatan saya itu angkatan 2, 3, 4 ada lagi angkatan itu kayaknya lagi angkatan pandai juga. Itu perjuangan sekali, memang semangat kita dalam belajar itu memang sangat harus diapresiasi juga, karena kita fasilitas minim tapi semangat kita dan semangat guru-guru dalam mengajar juga sangat baik sekali. Itu saya sangat membanggakan bagi saya, dan sekarang membanggakan sekali karena udah ada hotel Hotel 5, jadi bidang dalam praktek kita jadi guru-guru juga kan jadi maksimal penerapan diimplementasikan ke ruang praktek itu jadi lebih maksimal, dan kemungkinan juga nggak kemungkinan sih, tapi dibilang pasti lulusan ini udah kompeten di bidang masing-masing gitu. Ya, baik, terima kasih Agus Mahendra. Berarti butuh perjuangan banget ya dulu ya sekolah di sini. Mungkin yang sekarang adik-adik peserta didik yang baru sudah lihat kan apa fasilitas yang sudah ada di SMK PGRI 2 Gianyar ini. Nah, lagi satu untuk Trian, bagaimana sih perkembangan SMK PGRI 2 Gianyar untuk saat ini? Bisa saya katakan pada saat di angkatan saya ya mungkin bisa dibilang semi enak, tengah-tengah ya antara semi enak. Ya. Soalnya kita masih sama seperti yang kata teman-teman dari kita, kalau kita mau kompleks ke kelas untuk bersama-sama itu ya. Jadi setelah 3 tahun saya kemarin mungkin saya jalan dengan cuma sekedar lewat, itu masuk ke dalam saya jalan dan saya kan cukup terkejut dengan perkembangan. Juga ada kitchennya, jadi mungkin untuk anak-anak muda yang berstudi sekarang kita akan kesulitan lagi untuk mengasah mental. Jadi pada saat mereka tamat di sini pasti sudah siap karena dasarnya mereka sudah ada di sini dengan mental mental. Soalnya apapun yang setiap pekerjaan kalau sudah halnya lengkap, mereka tidak akan bingung lagi pada saat kerja. Hanya tinggal mengasah mental. Ya baik, dari Trian semi enak katanya di sini sekolah. Ya. Nah, di sini kayaknya mau khusus kayaknya deh. Nah, untuk selama pembelajaran di SMK atau selama berada di SMK PGRI 2 Gianyar ini, momen apa sih yang paling berkesan bagi kalian di sini yang tidak bisa kalian lupakan? Mungkin dari Agus Mahendra dulu ya, karena yang paling lama di sini. Kalau hal yang mengesahkan banyak sekali ya, karena kita ruang lingkup kekeluargaannya sangat kental sekali di sini. Tapi hal-hal yang paling saya ingat itu di sini itu belajar bahasa Inggrisnya. Kemarin dulu pas saya di sini itu ada almarhum Bapak Dewo Putra, beliau belajar bahasa Inggris sangat baik sekali. Nah, dalam setiap hari itu kita ditekankan untuk membuat bahasa Inggris, kalimat bahasa Inggris, menghafalkan kalimat bahasa Inggris dalam satu hari itu minimal 5 kalimat atau 10 kalimat. Nah, dalam hari-hari itu kita kadang-kadang lupa kan buat tugas itu setiap hari harus menghafal kayak gitu. Nah, kadang-kadang kita juga lupa, sampai 1 minggu lupa. Nah, baru ditanya, kita borong-borong buat soal, buat apa tuh namanya bahasa Inggrisnya 5 itu setiap hari dalam 1 minggu dan sekitar berapa jam sambil nunggu bapaknya datang. Nah, itu memang yang paling menegangkan bagi saya sih. Dan dalam pembelajaran terus terang ya, kalau jujur, tamat SMP saya bahasa Inggris 0 sekali. Karena bantuan guru-guru di sini dalam proses pengajaran, Bapak Dewo Soekarno, Bapak almarhum Dewo Putra, almarhum Bapak Akan Alif juga, Pak Dena, dalam proses pengajaran memang sangat baik sekali. Dalam belajar itu kita tekankan harus menghafal. Kita menghafal enggak? Bapak misalnya Bapak Dewo Soekarno, kita diajarkan langsung praktek. Beliau langsung berbicara bahasa Inggris dan kita harus dipaksa untuk mengerti. Itu seperti gimana ya? Kita harus dipaksa untuk mengerti. Itu dalam otak langsung, kita harus mengerti, buka buku atau bagaimana. Nah, dalam proses belajar itu sangat
baik sekali. Bapak Ibu Pramu juga dari situ, Bapak Ibu Sutro. Nah, kayak saya bilang tadi, kita harus setiap hari itu 5 kata dalam bahasa Inggris setiap harinya. Bapak akan alih sebagai hal bercandaan. Kalau housekeeping juga kayak bahasa Inggris itu dijadikan hal yang bercanda, seperti hal jokes kayak gitu. Nah, kita lebih pandai dan mengerti. Dan untuk Bapak Lina kemarin, terima kasih juga. Kemarin pertama kali saya diajarkan oleh Bapak Lina itu kita diajarkan nyanyi. Bayangkan kita diajarkan nyanyi bahasa Inggris. Nah, habis nyanyi bahasa Inggris, kita dikasih lampiran, dilampirkan, which is have questionnaire, just like a blank word on paper, and then we have to fill it in, just like kayak kita tadi nyanyi, ada kalimat, ada liriknya yang nggak ada. Nah, kita terus dipaksa untuk misi ya, kita menggunakan kayak gitu. Waktu ini kayak saya pernah sidangnya like open the Google search, saya cari apa itu namanya the exactly same song that we was sing, we song, dan saya cari liriknya di sana dan saya langsung contek dari Google itu. Tapi lama-lama terima kasih juga Wak, it was fun, it was very fun. Ya, kita belajar bahasa Inggrisnya sangat cepat sekali. Dan untuk tips bahasa Inggrisnya maka seperti itu menurut saya. Tidak harus menghafal menghafal nggak harus seperti itu. Kita harus bawa suasana dengan pengembiraan. Jadi kita gampang pengembiraannya lebih dalam lagi. Seperti itu bisa. Baik, terima kasih ya untuk Agus Mahendra. Wah, di sini mulai dari nol ya. Seperti di pegawai Pertamina dimulai dari nol ya. Di sini selanjutnya mungkin Mita ya. Mita, silakan. Momen yang paling mengesankan itu saat belajar bahasa Inggris itu kan pas kerja kelompok tuh. Wah, di sini the best bahasa Inggris ya, the bestnya ya. Ya, lanjut Ita. Karena pas belajar bahasa Inggris itu pelajaran yang sangat menyenangkan, sangat asik gitu. Saat ada game-game gitu yang dibuat, kita kan berkelompok tuh. Jadi saat buat ini apa ya, gimana ya? Jadi saling sharing gitu bisa sama gurunya juga saling sharing gitu. Pokoknya asik ya saat belajar bahasa Inggris itu. Ya, baik, terima kasih Mita Yanti. Selanjutnya untuk Dian Yanti, apa sih momen yang paling berkesan selama sekolah di SMK PGRI 2 Gianyar ini? Dan apalagi baru lulusan baru ya, masih anak-anak di sini, lulusan 2020. Baik, silakan. Terima kasih atas waktunya, dan momen yang paling mengesankan selama di sini banyak sekali, dan yang sangat-sangat saya rindukan meskipun baru lulus, yaitu ketika pembelajarannya di sekolah ini. Karena dengan pembelajaran di sini pertama kita diajarkan teori, habis itu langsung dengan prakteknya, sehingga pembelajaran tidak hanya teori saja, kita juga mendapatkan praktek, jadi mendapatkan bekal yang lebih, dan sehingga tidak menjadi hanya membayangkan saja. Terus yang paling mengesankan juga yaitu ketika kita praktek di praktek itu, dalam satu hari tersebut kita juga dapat menjadi seorang cook, dapat menjadi waiter, dan juga kita juga dapat menjadi seorang tamu. Itu bagi saya juga sangat mengesankan, karena sebelum kita training di dunia pariwisata yang sebenarnya, kita juga dapat mendapatkan bekal dari sana. Meskipun tidak berhadapan dengan tamu secara langsung, tapi kita tahu bagaimana sih tahap-tahapannya dalam menjadi seorang waitress, bagaimana juga mempersiapkan hal-hal yang diperlukan di dapur. Dan selain itu, yang tidak kalah mengesankan yaitu ketika kita dapat secara langsung, meskipun belum terjun ke dunia training tersebut, dapat secara langsung menghandle tamu dari Prancis,
dan itu sangat membantu sekali bagi saya dan teman-teman saya yang waktu itu menghindar tamu tersebut, karena secara tidak langsung kita juga dapat berkomunikasi dengan tamu tersebut dan meningkatkan bahasa kita, dan selain itu kita juga tidak asing lagi ketika bertemu dengan tamu di dunia pariwisata. Terima kasih. Baik, terima kasih Dian Dianti. Nah, mungkin dia di sini kalau praktek di sekolah sukanya jadi tamu terus ya. Nah, lanjut Diana Rahayu. Selain momen yang paling berkesan di SMK PGRI 2 Gianyar ini, Ibu juga, saya juga dengar-dengar nih menguasai di bidang bahasa Perancis. Coba ya sambil mengutarakan perkenalan mungkin menggunakan bahasa Perancis di sini. Silakan Diana. Terima kasih atas waktunya Bu Eka. Di sini saya ingin menjawab. Sebenarnya saya itu pengen banget ditanyain momen apa sih yang paling nggak terlupakan di SMK ini. Mulai dari pengalaman organisasi. Waktu kegiatan MPLS atau sering disebut MOS dulu, yang paling nggak terlupakan itu di mana saya jadi ketua OSIS itu kan ada kegiatan outbound gitu. Di situ kita itu outbound itu melewati zona yang lumayan menantang, itu kayak melewati sungai atau tempat-tempat yang agak curam. Di sana saya lihat dan menyaksikan langsung bahwa seorang siswa itu takut kena air karena dingin mungkin. Terus Pak Budi, seorang guru yang humble banget, itu gendong langsung muridnya. Jadi kan saya tuh kayaknya ya Tuhan, emang sekolah ini tuh benar-benar family style gitu. Itu yang paling nggak bisa saya lupakan, walaupun bukan saya sih yang digendong, bukan saya, tapi itu saya lihatnya itu benar-benar berkesan banget. Itu penyambutan, gimana sih kita itu menyambut siswa baru di sini tuh yang paling saya suka. Kita ajak mereka game sekarang dan mereka itu kesan mereka itu benar seneng banget karena kita ajak main game dan nggak bosan jadinya. Dan waktu ini sempat juga waktu hari guru yang paling nggak bisa saya lupakan. Walaupun di sana ada beberapa guru yang menyaksikan, kami dari OSIS membuat persembahan. Kami itu di OSIS itu sangat tulus sekali membuat persembahan tersebut sampai ada yang nangis gitu karena saking terharunya. Dan respon dari guru-guru itu juga sangat positif, mereka itu mau menerima dan menyambut baik niat kami. Ya lanjut aja ke pertanyaannya, selanjutnya bahasa Prancis. Kebetulan saya emang suka bahasa, makanya saya memilih sekolah di sini biar bisa banyak bahasa dan lebih sociable. Kalau bahasa Prancisnya biar semua ngerti juga ya, saya pakai perkenalan diri aja. Bonjour à tous. Mon nom est comment Diana Rayostari, je m'appelle Diana, je suis étudiante dans Polytechnique Tourisme de Bali. Moi, merci beaucoup pour this leco. This leco is the theme beaucoup. Merci. Maksud saya itu kan, saya itu sangat senang sekali sekolah di SMK ini, walaupun sekarang saya udah menjadi alumni, tapi sekolah ini banyak memberikan manfaat dan kesan-kesan bagi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Diana. Di sini jadi terharu ya, lihat Diana terharu jadi di sini mengenai apa sih momen-momen yang paling berkesan di sini. Nah selanjutnya itu Trian. Nah di sini Trian, selama sekolah di sini ada hal-hal lucu yang pernah Trian temukan atau tidak sih di sini? Baik, silakan Trian. Saya sih bukan itu lucu ya, tapi malu-maluin. Oke. Jadi momen lucu itu saya lakukan 3 kali ya. Setiap perpisahan itu saya pasti tampil di sana. Dan kalau tidak salah pada lulusan Gus Mahendra saya di sana ikut stage dengan Pak Alina. Oh iya. Oke. Ya, ingat ya. Itu momen lucu atau malu-maluin? Malu-maluin ya? Oh ya, berarti ngaku ya malu-maluin ini. Pada masa itu, teman-teman saya masih membekas sampai sekarang. Tetap saya dipuji. Lalu yang momen kedua pada saat itu adalah perpisahan.
pede ya sekarang ya. Seperti itu, itulah dampak positifnya. Walaupun kalian malu-maluin, tapi pas di tempat kerja kalian bisa you will show best. Baik ya, di sini bukan malu-maluin, tapi itu adalah salah satu mungkin caranya Trian untuk mencari bekal di sini bagaimana untuk kedepannya di dunia pekerjaan gitu ya. Menanyakan mengenai pesan dan kesan selama sekolah di SMK PGRI 2 Gianyar dan berikan sedikit pesan untuk adik-adik tingkat yang baru, peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Nah, mungkin awal dimulai dari Pade. Terima kasih Eka atas waktunya. Di sini pesan dan pesan saya kepada teman-teman didik baru yang akan bergabung atau sudah bergabung di SMK PGRI 2 Gianyar. Mungkin kalian lebih semangat, lebih termotivasi karena di sini selain guru-guru yang telah aktif di industri hospitality, dan itu juga dilengkapi dengan fasilitas standar bintang 5 yang sudah kalian bisa dapatkan di SMK PGRI 2 Gianyar. Jadi kalian bisa lebih efisien dan lebih berbangga bisa praktek ataupun mendapatkan teori di SMK PGRI 2 Gianyar. Ya, baik, terima kasih Pade. Selanjutnya untuk Diana Rahayu. Terima kasih pertanyaannya. Di sini sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada mahasiswa didik baru, selamat datang di SMK PGRI 2 Gianyar. Saya tuh sebenarnya excited banget kalau dengar orang baru masuk itu pengen masuk lagi gitu. Pesan dan kesan saya sebenarnya itu selamat bersenang-senang buat kalian semua. Kenapa selamat bersenang-senang? Karena kalau kalian praktek di sini itu ya makan gratis, habis praktek makan kan enak. Habis itu kalau di segi belajarnya itu mohon ditingkatin belajarnya kalian, motivasi diri sendiri untuk jadi lebih baik lagi. Ingat hari ini, jadikan hari ini versi lebih baik dari kemarin. Jadi kalau kalian berprestasi, kalian dapat uang, kalau praktek kalian dapat makan, wifi juga gratis, jadi enaknya kemana-mana. Jadi intinya tetap semangat belajar, walaupun mungkin kegiatan pembelajarnya melalui daring atau online. Lakukan yang terbaik semampu kalian dan jangan pernah menyerah. Terima kasih, selamat datang. Baik, terima kasih ya Diana Rahayu. Di sini ingat sekolah di sini makan gratis loh. Ya. Jadi lanjut untuk Trian. Oke, untuk saya sih mengucapkan selamat datang juga bagi para siswa baru. Terima kasih telah sekolah dari kami karena saya juga pernah. Oke, saya mungkin sedikit masih down ya gara-gara pembicaraan itu tadi. Jadi selama saya melaksanakan selama saya sekolah di sini, mungkin memang saya bisa dikatakan bertarung mental di sini. Tapi saya sangat bangga dengan sekolah ini karena mereka telah mendidik saya dengan baik dan saya benar-benar siap di tempat kerja. Jadi pesan saya untuk peserta didik yang baru, kalian belajar yang disiplin. Dunia kerja adalah dunia yang sangat keras. Bukan berarti keras ya segala macam kekerasan. Tapi kalian memang benar-benar untuk bertarung mental di sana. Jadi saya pesan mungkin kalian menyambut sekolah secara disiplin, ikuti praktek teori yang ada dan juga makan gratis. Makan gratis ya, ingat makan gratis. Yang penting enjoy saja dengan sekolah ini, nikmati pembelajarannya, juga motivasi seperti kata Diana Rahayu motivasi diri agar kalian benar-benar siap pada saat setelah sini. Mungkin jeda sebelum lulus pun kalian bisa dipanggil seperti saya tadi. Jadi fokus dan pesan yang paling dasar dari saya adalah mental. Baik, terima kasih untuk Trian. Jadi di sini Trian memberikan pesan kepada adik-adik peserta didik yang baru untuk mentalnya lebih ya di sini ya. Nah, selanjutnya untuk Mita Yanti. Pesan untuk adik-adik yang akan masuk sekolah ini agar saat pembelajaran bisa lebih fokus, bisa
rajin lagi dan lebih semangat. Baik, terima kasih Mita. Jadi di sini sudah berapa orang yang bilang makan gratis ya? Selanjutnya untuk Dian Janti. Untuk pesan dan kesan saya selama bersekolah di sini, it's very impression, and thanks for all teachers. You give a lot of courage for me, and also for the new students. Welcome to the best school, and I hope you always study hard and always try again. And I hope you can be best student. Thank you. Oke, thank you Dian Janti. Untuk yang terakhir Agus Mahardika. Dan untuk yang terakhir Agus Mahendra, berikan pesan dan kesannya. Terima kasih atas waktunya Rika. Kesan apa tuh namanya, pertama hal yang saya ingin sampaikan, welcome for the new student. Thanks for choosing this SMK PGRI Gianyar. Ini adalah sekolah terbaik buat kalian. Jadi prepare yourself, start from now. As you said, be a best version of yourself now, because life is getting hard. It's not starting from now. It's not end. This is not end. This is not the end. This is your life is just start beginning. Untuk itu prepare diri kalian dari sekarang. Work hard, study hard, prepare yourself, prepare your fisik, persiapkan fisik kalian juga, prepare your knowledge, skill, attitude as well. And become competent in everything what you have what you're gonna do. And then for the teacher right now, thanks you guys the best teacher that I've ever met. Kalian adalah guru terbaik yang pernah saya temui. Jadi untuk kalian siswa-siswa baru di sini, kalian tidak salah pilih untuk belajar di sekolah ini. Dan untuk guru juga lagi, keep it up what you have done so far for us, and thanks for what you have done for us, all of us here as alumni as well. And then tingkatkan lagi cara mengajar guru-guru di sini untuk siswa-siswa yang baru join di sini juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Agus Mahendra. Nah, di sini demikianlah perbincangan dari beberapa alumni SMK PGRI 2 Gianyar. Dan selamat datang kami ucapkan kepada peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Demikianlah acara kali ini, sampai ketemu di acara selanjutnya. SMK bisa, SMK hebat, Baskara Jaya. Om Santi 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 Om.